dan protozoa dan lainnya. Nah, organisme ini berperan penting dalam menjaga kesuburan dan juga kesehatan tanah dan juga siklus nutrisi. Ya, siklus nutrisi ini ada di dalam tanah. Misalnya siklus karbon, siklus nitrogen dan juga fosfor yang akan berkaitan erat dengan mikroba. Di mana mikroba nanti akan juga membantu menguraikan bahan organik, kemudian juga mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Next. Nah, kemudian saya juga ingin mengulik sedikit tentang unsur biotik tanah. Nah, unsur biotik tanah itu terkait dengan siklus nutrisi, dekomposisi bahan organik dan juga yang menguraikan sisa tanaman ini, seperti yang digambar ini, organic matter, menjadi lebih sederhana, menghasilkan humus yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga struktur tanah. Nah, unsur-unsur biotik ini juga terhubung dalam suatu jejaring rantai makanan yang sangat kompleks. Seperti kita bisa lihat pada gambar, ada produsen, ada konsumen pertama, konsumen sekunder, dan juga sampai konsumen level keempat. Nah, setiap organisme dalam rantai ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Nah, jejaring makanan ini akan mempengaruhi kesuburan tanah, struktur tanah, dan juga kesehatan tanah. Jadi dalam unsur biotik itu ada interaksi antara makhluk hidup dalam habitatnya. Coba kita lihat ke sini untuk primary level consumer, fungi dan bakteria. Nah, sebagai konsumen pertama, dia akan memakan bahan organik. Nah, kita bayangkan apabila mikroba ini tidak ada. Nah, maka bahan organik itu akan menumpuk, tidak terurai dan bisa menjadi sampah. Nah, oleh karena itu praktik pertanian berkelanjutan ini ada sangat erat hubungannya dengan mikroba, karena mikroba ini membantu menjaga keseimbangan unsur biotik tanah dan juga karena mikroba ini sangat rentan terhadap perubahan kondisi tanah. Next, Mas. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa interaksi antara komponen biotik tanah itu adalah sebuah kepastian. Ada interaksi di dalam tanah. Nah, level interaksi itu juga bisa bermacam-macam tingkatannya. Ada yang dalam spesies, ada yang antar spesies, kemudian ada yang antar takson, ya kan? Misalnya dalam level spesies itu seperti quorum sensing bakteri, misalnya bakteri Pseudomonas dengan Pseudomonas membentuk biofilm yang akan membantu tanaman. Kemudian antara spesies, misalkan pada proses nitrifikasi, siklus nitrogen, bakteri nitrifikasi, misalkan bakteri Nitrosomonas itu mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian dilanjutkan oleh bakteri Nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat, yang nanti nitrat ini akan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Atau juga antar takson, misalkan bakteri dengan fungi cendawan atau bakteri fungi cendawan dan juga dengan tanaman, misalkan mycorrhiza, seperti itu. Jadi interaksi yang terjadi di dalam tanah itu bersifat sangat kompleks, ya kan? Nah, pada mikroba itu juga fungsinya juga bermacam-macam. Gitu. Analoginya seperti kita ada di kantor, ada bagian kepegawaian, ada bagian tata usaha, ada bagian diseminasi, perencanaan, dan juga lain-lain seperti itu. Nah, kemudian sifatnya interaksi itu juga sangat luas di dalam tanah itu. Ada interaksi yang bersifat menguntungkan atau mutualistik seperti yang digambar, dan juga sampai sifatnya merugikan. Nah, yang merugikan itu biasanya berkaitan untuk kompetisi memperebutkan nutrisi dan juga ruang. Nah, tanah ini kalau misalkan kita ambil 1 sendok aja, 1 sendok tanah, nah itu 1 gram tanah itu kita bisa menghitung misalkan sampai 10 miliar mikroba atau bakteri di dalamnya. Jadi dalam tanah yang sedikit itu
mengandung banyak sekali mikroba. Nah, apabila kita tahu mikroba mana yang menguntungkan, nah ini kan sebenarnya sebagai potensi untuk dimanfaatkan. Next, Mas. Nah, dalam hal pertanian, budidaya itu kan bergantung pada produktivitas tanaman ya, yang fokusnya pada interaksi yang kompleks antara tanaman dan juga mikroba yang ada di dalam tanah. Nah, untuk mendukung pertumbuhan atau produktivitas tanaman itu sendiri. Nah, tentu saja dari ketiga macam interaksi itu yang dibutuhkan itu atau yang akan dituju itu adalah mutualistik ya. Interaksi yang positif antara tanaman dan mikroba. Nah, gimana sih bentuk interaksinya? Nah, teori itu sudah banyak menyatakan bahwa tanaman itu menghasilkan eksudat akar untuk komunikasi dengan bakteri atau dengan mikroba di sekitar akar. Ya. Nah, ini eksudat akar yang dihasilkan oleh tanaman itu seolah-olah sebagai sinyal agar mikroba itu mencarikan itu bahan nutrisi di sekitar tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi defaultnya itu antara tanaman dan juga mikroba itu saling menguntungkan. Maka sebenarnya interaksi antara tanaman dan juga mikroba sebenarnya merupakan pondasi dari pertanian yang produktif dan juga pertanian berkelanjutan. Jadi logika berpikirnya ini bagaimana kita memanfaatkan sistem atau mengeksplor sistem yang sudah ada ini supaya lebih menguntungkan. Lanjut, Mas. Nah, lebih jauh lagi saya akan berbicara tentang mikroba tanah. Umumnya ada 4 kelompok mikroba yang seperti pada gambar yang bermanfaat untuk kesehatan tanah atau tanaman. Nah, ada fungi, ada bakteri, ada nematoda dan juga ada protozoa. Nah, bila dilihat pada gambar sebelah kiri fungi dan bakteri, itu peran fungi dan bakteri itu mirip-mirip sebagai melapukkan bahan organik yang kompleks, kemudian mengekstrak nutrisi dari bahan organik, membentuk struktur tanah makroagregat untuk fungi dan juga mikroagregat untuk bakteri, dan juga mempertahankan nutrisi tanah. Nah, fungi itu sendiri, berbicara tentang fungi itu sendiri dia itu memiliki struktur tubuh yang disebut hifa, yang kayak berfilamen-filamen gitu, kayak benang-benang gitu kan. Nah, jaringan-jaringan ini dari hifa itu disebutnya miselium. Nah, miselium ini bisa bermanfaat untuk tanaman karena dapat memperluas bidang penyerapan nutrisi dan juga air. Nah, kemudian dengan miselium ini akan dapat juga menjalin dan mengikat partikel tanah. Jadi kayak menjadi suatu perekat gitu, kayak benang gitu, untuk menciptakan agregat tanah yang mungkin tadinya kurang stabil atau tidak stabil menjadi lebih stabil. Nah, jamur dan juga bakteri ini juga dapat menahan nutrisi. Jadi nutrisinya jamur dan bakteri yang dibutuhkan oleh tanaman, jadi mereka kayak karbon dan nitrogennya itu tersimpan dalam tubuh mereka, di miseliumnya atau di sel bakterinya itu. Nah, yang ini sebagai sumber cadangan nutrisi yang sangat berguna mungkin untuk tanaman. Misalkan pada saat musim dingin yang berkepanjangan di mana tidak ada sumber nutrisi kan dari pelapukan daun atau apa. Jadi bakteri dan fungi ini bisa sebagai sumber juga nutrisi untuk tanaman. Nah, untuk nematoda sendiri juga dan juga protozoa ini juga mereka memiliki peran biasanya untuk biokontrol ya, karena ada cendawan yang patogen. Nah, biasanya nematoda itu memakan bakteri atau cendawan yang patogen gitu. Dan juga bisa untuk memakan nematoda yang misalnya nematoda pemakan akar gitu. Nah, karena di tanah itu banyak sekali banyak sekali bakteri atau jamur. Nah, jadi makanan nematoda itu juga dan protozoa itu juga banyak. Nah, apa fungsinya untuk tanaman? Jadi kalau nematoda dan protozoa ini makan bakteri atau jamur, nah
eksesnya atau fesesnya dari mereka itu akan menjadi nutrisi yang siap dipakai, yang berguna untuk tanaman. Lanjut Mas. Nah, ini ada 7 fungsi mikroba tanah. Yang pertama itu dekomposisi, yang memecah bahan organik seperti sisa tanaman, bangkai, serangga, kotoran hewan. Nah, kemudian juga berperan dalam siklus nutrisi. Terdapat mikroba ini terlibat dalam daur ulang nutrisi penting di dalam tanah seperti karbon, nitrogen, dan juga fosfor. Kemudian berperan dalam membentuk struktur dan agregasi tanah, yaitu fisika tanah. Kemudian juga berperan dalam menekan penyakit. Jadi bakteri sebagai agen pengendalian hayati gitu. Kemudian ada juga memproduksi fitohormon, zat pengatur tumbuh yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian simbiosis. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya. Simbiosis dengan tanaman. Jadi banyak tanaman itu yang membentuk hubungan simbiosis dengan bakteri atau fungi. Ya. Yang sebenarnya menguntungkan untuk keduanya antara tanaman dan juga mikroba. Kemudian juga regulasi salinitas itu jadi dari ini basicnya dari simbiosis. Jadi biasanya tanaman yang bersimbiosis dengan mikroba itu mampu menolerir konsentrasi garam yang tinggi. Lanjut Mas. Nah ini kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk dekomposisi biasanya enzim ini mikroba ini mengeluarkan enzim. Jadi enzim ini nantinya akan memecah senyawa organik, yaitu kayak plant litter atau daun tanaman mati itu menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Nah, dekomposisi ini penting untuk mengurangi limbah organik, ya kan? Kemudian, adanya proses humifikasi ini menjadikan senyawa organik itu lebih stabil dan juga meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Nah, humus ini juga nantinya akan membantu meningkatkan kapasitas menahan air, kemudian juga retensi nutrisi, dan juga untuk penyerapan karbon menjadi karbon pool gitu di dalam tanah. Lanjut Mas. Nah, untuk siklus nutrisi. Nah, siklus nutrisi yang biasanya dibahas atau diteliti itu biasanya siklus nutrisi berkaitan dengan karbon dan juga nitrogen ya kan. Jadi mikroba ini mampu membuka nutrisi yang tertahan menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman. Biasanya nutrisi yang ada di dalam tanah itu bentuknya terikat gitu kan. Atau misalkan nitrogen di udara itu tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Dia akan diikat oleh bakteri, kemudian diubah misalkan menjadi nitrat dan kemudian akan dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, dan juga ini berkaitan juga dengan rasio C sama N. Ya. Rasio C dan N itu sangat mempengaruhi kesehatan tanah. Jadi rasio C dan N yang seimbang itu akan mendukung aktivitas mikroba tanah yang beragam, yang akan menyebabkan bermacam-macamnya atau diversitas mikroba itu sangat beragam. Dan secara umum akan penting untuk kesehatan tanah. Selanjutnya Mas. Nah, struktur tanah dan agregasi. Nah, mikroba itu akan mampu membuat agregat tanah, kemudian memperbaiki struktur tanah. Nah, agregat tanah ini akan memperbaiki struktur tanah dan juga mampu meningkatkan kapasitas untuk menahan air. Nah, struktur tanah yang baik juga akan lebih mudah diolah, yang nantinya akan optimal untuk pertumbuhan tanaman. Nah, misalkan bakteri dan cendawan itu ada juga yang menghasilkan polisakarida seperti golongan dari Bacillus untuk bakteri, Pseudomonas dan juga cendawan yang Lichnosus. Dia akan menghasilkan polisakarida yang dia itu sifatnya lengket ya. Jadi dengan lengket ini partikel-partikel tanah nanti akan juga mampu diikat gitu. Juga ada bakteri yang dapat menghasilkan biofilm. Nah, ini nanti meningkatkan ikatan antar partikel tanah sehingga mengurangi
resiko kerusakan mekanis, misalnya akibat pengolahan tanah. Lanjut Mas. Nah, juga mikroba yang beneficial atau mikroba yang menguntungkan itu juga akan mampu untuk menekan penyakit, karena antara mikroba yang menguntungkan dan juga patogen itu akan bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan ruang. Nah, biasanya mikroba ini akan menghasilkan senyawa antimikroba, misalkan antibiotik atau enzim yang dapat membunuh atau menghambat patogen. Nah, ada juga mekanisme yang langsung atau tidak langsung, misalkan mikroba ini mampu menginduksi resistensi sistemik tanaman, sehingga dengan keberadaan mikroba ini nanti akan mampu meningkatkan produksi dari produksi metabolit sekunder, nanti akan dapat merangsang induksi resistensi pertahanan diri dari tanaman. Nah, kemudian praktek pemupukan organik ini juga sebetulnya mampu meningkatkan kelimpahan dari bakteria atau mikroba di sini ya. Karena akan memperkaya bakteri yang biokontrolnya ini untuk menekan patogen, bakteri atau jamur, parasit yang merugikan tanaman. Kemudian juga bakteri ini akan mampu meningkatkan struktur tanah dan juga agregasi, sehingga menciptakan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi patogen. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini produksi fitohormon. Jadi beberapa mikroba tanah juga dapat menghasilkan hormon tanaman di tanah. Dan banyak diantaranya itu disebut sebagai zat pengatur tumbuh atau hormon. Nah, biasanya yang kita sudah ketahui itu seperti auksin yang dapat merangsang pemanjangan sel dan juga akar lateral. Ini biasanya dari golongan bakteri-bakteri kayak Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus. Kemudian ada juga hormon sitokinin yang mampu merangsang pembentukan tunas lateral, misalkan dari Rhizobium. Kemudian hormon gibberellin, ini fungsinya untuk bagi tanaman untuk pemanjangan batang, biji dan juga bunga gitu. Yang biasanya dari bakteri Bacillus atau Pseudomonas. Kemudian ada ABA, asam asisat, ini membantu tanaman untuk ada regulasi merespons stres abiotik lingkungan, dan juga ada mikroba yang menghasilkan etilen, yaitu untuk yang berfungsi untuk pematangan pada tanaman, dan juga ini memodulasi atau modulator fitohormon yang lainnya itu supaya tidak berlebihan. Nah, di luar negeri produk hormon ini diaplikasikan biasanya pada daun ya. Nah, tapi memang aplikasinya ini biayanya sangat mahal. Nah, oleh karena itu sebenarnya karena di tanah itu sudah banyak mikroba yang menghasilkan hormon atau sebagai produsen hormon, jadi sebenarnya mikroba ini dapat menawarkan manfaat ini gitu untuk mendukung ketahanan tanaman gitu terhadap pemicu stres seperti stres abiotik, kekeringan gitu, untuk mengaktifkan pertahanan tanaman dan juga menggagalkan serangan patogen dan juga memacu pertumbuhan tanaman seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini simbiosis. Nah, simbiosis yang seperti tadi setelah dijelaskan, di tanah itu sebagai habitat tidak akan lepas dari adanya interaksi, atau simbiosis. Nah, untuk tanaman diarahkan ke yang positif. Nah, yang umum dijumpai dari simbiosis bakteri atau mikroba yang mampu membentuk simbiosis dengan tanaman itu biasanya seperti mycorrhiza. Nah, mycorrhiza ini membentuk asosiasi dengan akar tanaman. Jadi dia emang spesifik di akar tanaman. Dia dapat memperluas jangkauan terhadap air, kemudian nutrisi dengan imbalan dari tanaman itu dalam bentuk karbon. Jadi tanaman memproduksi karbon itu dimanfaatkan,
untuk dimanfaatkan oleh mikorizа, jamur. Kemudian jamur ini membentuk mikorizа yang nanti akan mampu memperluas bidang penyerapan. Seperti itu. Nah, ada juga endofitisme, endofit. Jadi ternyata di tanaman itu juga ada mikroba endofit. Dia itu ada di dalam tanaman. Dia tinggal di dalam tanaman. Ada bakteri endofit, ada jamur endofit itu. Nah, tapi dia tidak menyebabkan apa-apa, tidak menyebabkan adanya gejala penyakit gitu. Nah, yang dikenal endofit ini yang biasa digunakan itu biasanya dark septate endofit kalau di akar atau DSE. Nah, peneliti DSE ini di Indonesia dulunya ada di Bali Tanah, kemudian sekarang sudah pindah ke BRIN. Nah, beliau memformulasi banyak sekali endofit yang diarahkan untuk pupuk atau untuk biokontrol seperti itu. Nah, jadi hubungan simbiosis ini sebenarnya meningkatkan penyerapan nutrisi dan juga memacu kesehatan tanaman secara keseluruhan. Dan nantinya sangat berguna untuk efisiensi sistem pertanian. Nah, pada praktek pertanian yang konvensional seperti aplikasi pupuk kimia, kemudian pestisida. Nah, hal ini itu sebenarnya mengganggu hubungan simbiosis ini gitu, yang nantinya akan mampu menyebabkan penurunan atau matinya mikroba yang bermanfaat dan juga akan yang nantinya akan membuat ketergantungan pada input gitu pertanian. Jadi karena terus-terusan memberi input ya tanpa mengkaji apa ada interaksi tanaman dengan yang ada di tanah gitu. Apakah ada mikroba yang bersimbiosis seperti itu. Jadi pengetahuan atau informasi tentang mikroba ini sebenarnya sangat penting untuk pertanian berkelanjutan. Lanjut, Mas. Nah, yang terakhir adalah regulasi salinitas. Nah, mikroba ini mampu mengurangi efek negatif salinitas yang biasanya kalau mikroba yang tahan terhadap salinitas itu biasanya disebut halofilik ya kan. Kenapa kok bisa tahan? Nah, karena halofilik mikroba halofilik ini mensintesis senyawa osmolit. Nah, ketika mikroba ini berasosiasi dengan tanaman secara tidak langsung nanti akan membantu tanaman menjaga keseimbangan osmotik gitu. Nah, kemudian ada lagi mikroba yang memproduksi misalkan pembentukan biofilm yang sudah dijelaskan juga jadi biofilm ini untuk mencegah kation misalkan Na+ ini ion Na mencegah kationnya terserap ke tanaman. Kemudian ada juga mikroba yang menghasilkan EPS, Exopolysaccharida. Nah, EPS ini nanti akan membantu tanaman dalam mengurangi ion Na atau kation. Jadi kationnya tidak terserap, malah terserap oleh EPS dulu seperti itu. Jadi membantu regulasi salinitas seperti itu. Jadi mengurangi kandungan kation dalam tanah. Next, Mas. Nah, jadi kenapa kok ini mikroba sebagai sumber daya lahan tersembunyi? Jadi mikroba tanah ini seringkali diabaikan, padahal mereka adalah sumber daya lahan yang sangat berharga. Ya kan, mereka juga memiliki peran dalam menjaga kesehatan dan juga kesuburan tanah. Nah, kenapa kok sering diabaikan? Satu, karena ukurannya kecil, ya kan, mikroba ini nggak kasat mata gitu. Jadi keberadaannya itu seringkali diabaikan, padahal mereka ada gitu. Kemudian adanya kompleksitas ekosistem tanah. Jadi berbagai jenis mikroba macam-macam itu sulit untuk memahami sepenuhnya bagaimana peran masing-masing mikroba, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Kemudian juga fokus pada input kimia gitu. Dalam pertanian modern seringkali ada fokus yang kuat untuk penggunaan pupuk dan juga pestisida kimia untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Yang ini juga akan merugikan sebenarnya pada mikroba tanah. Kemudian kurangnya informasi dan juga edukasi. Nah,
informasi mengenai mikroba tanah ini seringkali kan tidak sampai ke petani kan. Petani itu biasanya tahu yang praktis. Kemudian penyuluhan juga fokusnya itu pada penggunaan pupuk, aplikasi gitu, penggunaan pestisida daripada yang pengelolaan tanah yang sehat. Kemudian juga pendidikan formal tentang pertanian di tingkat dasar sampai menengah itu tidak ada kurang menekankan adanya aspek mikrobiologi ini. Kemudian petani juga fokus pada hasil jangka pendek kayak input pupuk atau pestisida untuk memberikan hasil yang sangat cepat. Jadi manfaat mikroba tanah itu sebenarnya tidak terlihat secara langsung gitu, sehingga mungkin kurang menarik bagi petani. Kemudian juga kurangnya eksplorasi terhadap mikroba, padahal potensi atau diversitas mikroba di Indonesia itu sangat beragam karena beragamnya kondisi dan juga topografi tanah di Indonesia. Nah, begitu. Nah, bahkan sampai sekarang pun ahli mikrobiologi itu memperkirakan yang bisa kulturkan itu mikroba itu cuma 2% yang bisa dikultur, yang ditumbuhkan di dalam lab gitu. Nah, kenapa kok itu? Karena ya kita tidak tahu gitu. Kebutuhan nutrisi dari mikroba itu kan kompleks kan. Perlu juga kondisi lingkungan spesifik gitu. Atau dia cuma bisa hidup kalau misalkan ada berkaitan sama mikroba yang lain gitu. Jadi ilmu kita belum sampai sini gitu, sampai sana gitu. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, jadi mau tidak mau dan suka tidak suka harus ada sentuhan teknologi untuk mengeksplorasi ini di Indonesia. Yang biasanya ini kayak penelitian dasar kan, eksplorasi yang mungkin saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman di BRIN kan. Nah, kenapa harus ada penelitian dasar? Nah, penelitian dasar itu sangat penting karena sebenarnya potensi mikroba kan banyak kan. Kita sedangkan koleksi itu tidak ada. Mungkin yang bisa kita beri contoh seperti yang di INACC, juga ada juga IPBCC itu kan. Itu sebagai tempat penyimpanan plasma nutfah atau kultur dari mikroba itu. Nah, kalau kita bandingkan di negara maju, di negara maju seperti Jepang, USA atau Belanda, Jerman itu mereka memiliki kultur koleksi yang sangat maju ya, advance gitu. Jadi karena mereka memiliki banyak isolat atau database-nya, mereka bisa melakukan studi yang aplikatif gitu. Kemudian mereka juga bisa merakit banyak pupuk atau pestisida dari koleksi mereka gitu. Semakin banyak koleksi sebenarnya memiliki kemungkinan untuk semakin banyak produk seperti itu. Kemudian juga teknologi metagenomik ini juga sangat penting karena dengan adanya teknologi metagenomik ini kita bisa tahu berapa banyak diversitas mikroba yang sana, berapa banyak juga yang mungkin komparasi yang bisa ditumbuhkan, dikulturkan gitu. Dan juga adanya ekologi mikroba ini interaksi. Jadi interaksi antara tanaman dan mikroba ini sebenarnya ya dilakukan, cuman tidak banyak juga ya, tidak spesifik itu. Jarang ada orang yang spesifik meneliti. Ada mungkin tapi tidak banyak kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Nah, kemudian pentingnya juga untuk adanya regulasi pemanfaatan mikroba dari pemerintah gitu. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, jadi sebenarnya aplikasi mikroba itu merupakan input untuk pertanian berkelanjutan kan. Seperti dapat dilihat di gambar, ada beberapa praktek seperti konservasi, pupuk hijau, rotasi tanaman, intercropping, yang juga lainnya gitu. Jadi pemanfaatan mikroba yang umum digunakan yaitu produk pupuk hayati, contohnya ini Agrimet. Nah, Agrimet ini dihasilkan oleh Bali Tanah dulu atau sekarang PSIP, Pupuk dan Tanah. Kemudian ada juga nano pestisida yang dihasilkan oleh PPSI Tanaman
pasca panen, kemudian ada juga produk di luar negeri nih yang biostimulan itu. Jadi ada berbagai macam campuran ekstrak tanaman, kemudian ada campuran mikroba gitu. Yang dari Bayer misalnya Serenit ini. Nah, biasanya aplikasinya ini mereka ke lingkungan gitu, ke sekitar tanah atau juga misalkan bisa ke daun gitu kan. Nah, ada juga aplikasi yang langsung pada planet tanaman. Ini biasanya kalau kondisinya sudah tahu bahwa mikroba itu sangat-sangat bermanfaat untuk tanaman gitu. Sudah terbukti bisa seperti itu. Jadi sebenarnya pertanian berkelanjutan itu merupakan kondisi ideal yang memperhatikan 3 karakteristik, yaitu karakteristik tanaman, karakteristik lahan, dan juga karakteristik biologi gitu. Sehingga sebenarnya pengetahuan tentang mikroba ini akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan. Next, Mas. Nah, ini contoh saja. Jadi studi kasus. Ini penelitian saya waktu S3, jadi saya meneliti tentang interaksi bakteri, jamur, dan tanaman. Jadi pertama-tama saya itu melihat, men-screening istilahnya, bakteri yang bermanfaat untuk jamur dan juga tanaman. Nah, dengan metode spesifik gitu. Nah, ternyata didapatkan bakteri itu dari golongan bakteri gram negatif. Gitu. Nah, bakteri ini mampu memacu pertumbuhan jamur. Jadi ada kondisi positif dengan jamur Rhizopocondoseolus. Gitu. Kemudian dia juga mampu mereduksi stres abiotik pada tanaman. Jadi dia mengurangi daun yang kuning gitu. Dan juga akar tanaman ini setelah dikasih dengan bakteri menjadi lebih panjang gitu, lebih cepat tumbuhnya. Nah, ketika dikombinasikan antara bakteri, kemudian jamur, dan juga tanaman, ternyata aplikasi ketiga ini, bakteri dan jamur ini aplikasinya itu mampu meningkatkan pembentukan mikoriza. Jadi semakin banyak mikoriza yang terbentuk, maka nantinya akan semakin bermanfaat untuk tanaman, untuk menyerap nutrisi dan juga air. Nah, kemudian ini diaplikasikan untuk membuat plantlet yang sebelah kanan ini di media pembawa atau soil gitu kan, media kokopit itu membuat plantlet tanaman dan juga mikroba seperti itu, mikroba jamur dan bakteri. Dan nantinya dia akan disemaikan, yaitu di sini adalah di pinus, persemaian pinus. Jadi targetnya itu untuk memproduksi jamur. Jadi dia dapat memproduksi jamur sekaligus untuk proses reforestasi. Jadi penanaman kembali seperti itu. Nah, ini juga bisa berjalan seperti siklus ya. Jadi dari daerah perakaran juga nanti akan bisa diisolasi juga. Apakah mikrobanya itu sama? Atau apakah ada mikroba baru lain yang juga berperan gitu. Bisa nanti akan diseleksi lagi. Begitu seterusnya. Jadi seperti siklus seperti ini. Next. Nah, jadi sebenarnya ini pertanian presisi dengan mikroba. Ini sebagai kayak wacana aja ya. Jadi dengan kita mengetahui misalnya identifikasi dengan teknologi metagenomik, kita bisa mengidentifikasi mikroba dan juga memantau komunitas mikroba. Kita itu sebenarnya dapat mewujudkan precision farming gitu. Kemudian dengan kita bisa mengidentifikasi mikroba, kemudian kita ada target mikroba tertentu, misalkan untuk tanaman itu terserang penyakit. Nah, kita bisa mengidentifikasi mikroba mana yang bisa menanggulangi penyakit itu pada tanaman. Kemudian juga yang tidak kalah penting, penerapan mikroba itu kapan akan diterapkan gitu? Apakah selama musim tanam atau sebelum gitu, atau ya pas pada masa persiapan di dalam tanah seperti itu sebelum planting.
Jadi informasi tentang mikroba ini sebetulnya akan lebih memudahkan kita untuk melakukan precision farming, pertanian presisi gitu. Mungkin juga kita tahu bahwa kalau kita memberikan pupuk gitu, kadang dari potensi produktivitas itu pupuk yang diberikan itu sebenarnya hasilnya agak di bawah, ya kan, di bawah potensinya. Mungkin jika kita mengetahui komunitas mikroba yang ada di lahan itu, kemungkinan itu akan bisa dinaikkan. Jadi kita tahu, sangat-sangat tahu sampai berapa banyak sih, seberapa ton atau berapa gram pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman dan juga yang tidak mempengaruhi mikroba itu. Next Mas. Nah, jadi ini tantangan dan juga peluang pemanfaatan mikroba. Jadi tantangannya itu karena memang masih kurangnya pemahaman, terutama petani tentang manfaat mikroba dan juga tidak banyaknya sosialisasi atau edukasi mengenai aplikasi mikroba itu. Kemudian juga adanya keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap produk mikroba ini kan masih sedikit juga kan. Juga infrastruktur untuk misalkan penyimpanan mikroba supaya untuk viabilitas supaya dalam jangka waktu panjang itu juga terbatas karena mahal. Kemudian variabilitas ini ya, efektivitas mikroba ini juga sangat bergantung pada kondisi tanah, iklim dan juga jenis tanaman gitu ya. Tidak bisa dipukul secara rata juga. Dia spesifik. Kemudian hasilnya juga tidak instan, dia membutuhkan waktu untuk terlihat gitu. Kemudian regulasi dan sterilisasi. Perlunya regulasi yang jelas dan standar kualitas untuk produk mikroba itu. Kemudian yang tidak kalah penting untuk mencegah penyebaran mikroba yang berbahaya ini atau menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk tanah gitu kan. Dan juga biaya. Nah, biasanya biayanya produk bio, kalau udah bio ini sedikit lebih mahal dibandingkan yang produk kimia gitu. Juga adanya perlunya dukungan pemerintah untuk mungkin memberikan subsidi atau bantuan misalnya pupuk, subsidi bio fertilizer seperti itu. Nah kemudian peluangnya, ini akan mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia. Karena mikroba sendiri itu sudah ada di dalam tanah, tinggal kita cari yang pas gitu. Nah seperti apa formulasinya seperti itu kan. Memperhatikan interaksi juga dengan mikroba yang lain. Kemudian meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah, udah pasti karena fungsi bakteri banyak, ya kan. Jadi dia akan mampu menjaga struktur dan juga siklus, kemudian dekomposisi bahan, ya kan, untuk menciptakan tanah yang sehat dan produktif untuk jangka panjang seperti itu. Kemudian meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Nah, banyak yang penelitian bahwa dengan aplikasi mikroba ini mampu menghasilkan tanaman yang lebih baik daripada tanaman yang tanpa diaplikasikan mikroba. Kemudian juga pengembangan pertanian berkelanjutan. Nah, ini juga karena biasanya mikroba yang komponen penting kan. Karena biasanya untuk pertanian organik ya dia juga ramah lingkungan seperti itu. Dan juga peluangnya itu untuk inovasi dan teknologi. Misalnya penelitian tentang mikroba, menghasilkan produk baru dari mikroba, atau juga mengembangkan bioteknologi untuk pertanian yang lebih efisien dan efektif, misalnya transgenik atau apa yang aman bagi lingkungan seperti itu. Dan juga peningkatan keamanan pangan. Nah, dengan berkurangnya bahan kimia yang berbahaya, maka produk yang dihasilkan akan menjadi lebih aman. Next, Mas. Nah, pada akhir kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa mikroba memiliki potensi karena perannya di lingkungan untuk pertanian berkelanjutan. Nah, mulai dari peningkatan kesuburan tanah, pengendalian hama penyakit, kemudian peningkatan struktur tanah, dekomposisi bahan organik, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Nah, tanpa disadari bahwa sesungguhnya yang bekerja dalam sistem itu adalah mikroba. Jadi petaninya itu sebenarnya mikroba dalam sistem.
Mereka memiliki fungsi penting untuk dalam ekosistem tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman kesehatan secara keseluruhan. Nah, dari fungsi-fungsinya pun secara alami itu kondisinya ideal ya. Jadi sudah mampu memacu pertumbuhan tanaman tanpa input kimia gitu. Akan tetapi karena kebutuhan manusia terhadap pangan itu selalu bertambah dengan bertambahnya jumlah manusia, namun juga dibarengi dengan kualitas penurunan lahan gitu, yang pastinya nanti akan menurunkan kualitas mikroba itu sendiri gitu sebagai suatu sistem dari lahan tanah. Oleh karena itu kita perlu pemahaman yang bijak tentang informasi atau strategi yang tepat bagaimana mikroba itu bekerja, yang akan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan atau menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan secara jangka panjang. Seperti itu. Next Mas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Kiara moderator. Ya, baik. Terima kasih Mas Niko atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Saya sendiri pribadi sebagai bukan orang tanah nih Mas, tadi mendengarkan presentasi atau pemaparan dari Mas Niko ini menjadi tertarik juga ya gitu. Ternyata banyak yang bisa dieksplor dari mikroba ini. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, izinkan saya untuk memberikan sedikit highlight dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Niko. Nah, mungkin Mas Niko mau relax sejenak, bisa minum dulu Mas. Silakan Mas, tadi sudah lumayan panjang ya jadi pemaparannya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa hal, diantaranya adalah tanah itu sebagai komponen utama dalam sumber daya lahan, terdiri atas unsur atau komponen biotik dan abiotik. Nah, ternyata ada salah satu unsur biotik ini bernamanya mikroba yang bersinggungan satu sama lain dengan unsur biotik lainnya. Nah, setidaknya ini ada 4 grup dalam mikroba yang dia memiliki peranan atau manfaat. Itu ada 4. Yang pertama ada bakteri, ada fungi, ada nematoda, dan ada protozoa. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Mas Niko terkait fungsi dan peranan dari mikroba tanah. Nah, kurang lebih tadi saya catat ada 7, seperti dekomposisi, ada siklus nutrisi, ada simbiosis, dan lain-lain tadi ada 7 hal. Kemudian juga tadi sudah disampaikan kenapa mikroba ini disebut sebagai sumber daya yang tersembunyi. Nah, ini tadi ada beberapa hal, diantaranya karena yang fungsinya ini unik, kemudian interaksinya ini kompleks. Pelaku pertanian juga ternyata masih banyak yang belum tahu terkait mikroba itu sendiri gitu. Jadi mungkin nih yang menyebabkan mikroba ini masih disebut sebagai sumber daya yang tersembunyi. Nah, kemudian juga tadi sudah disampaikan potensi aplikasi mikroba untuk pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini dapat menjadi beberapa produk, ada yang bentuknya pupuk, ada yang bentuknya pestisida. Tadi juga sudah disampaikan studi kasus untuk melihat interaksi antara bakteri, jamur, dan tanaman. Nah, kemudian yang terakhir tadi dapat saya sampaikan terkait tantangan dan peluang pemanfaatan mikroba. Nah, diantaranya ini ternyata masih banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan. Diantaranya adalah salah satunya tadi inline ya dengan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Maulia Aris di awal kegiatan seminar ini, yaitu pengurangan ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Nah, jadi kita sebenarnya bisa memanfaatkan mikroba yang sudah ada di tanah. Baik, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, kita masuk saja pada sesi selanjutnya, tanya jawab. Mungkin pada sesi ini saya buka dulu kepada 3 penanya yang ada di Zoom yang sudah bergabung. Mungkin bisa raise hand bagi Bapak Ibu atau peserta lain yang ingin bertanya ya, silakan. Ya, baik, ini tadi yaitu ada satu dari Ibu Lela dari BSIP Kalimantan Selatan ya. Kemudian ini saya juga sudah mendapatkan beberapa catatan, nih mungkin pertanyaan yang ada di chat ya. Nanti saya bacakan. Ya mungkin dari yang raise hand dulu ya, saya persilakan kepada Ibu Lela dari BSIP Kalimantan Selatan. Silakan Bu untuk open mic. Mungkin masih mute ya.
Iya, sepertinya masih mute. Atau kita ke pertanyaan yang di chat dulu ya, Mas Niko ya? Halo, Ya, halo, halo, selamat pagi. oh iya, ya silakan Bu. Ya, Selamat disampaikan pagi. pertanyaannya Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon pencerahannya, ada izin ya bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai eh, mikroba larut silika itu sepertinya kok belum banyak disimulasikan gitu. Mohon informasi terkait hal tersebut, khususnya yang untuk tanaman horti. Yang kedua adalah beberapa waktu yang lalu saya pernah mencoba mengujikan eh, mikorrhiza dari perantaraan tanaman cabai rawit yang ditanam dengan rawa lebab. Ternyata awalnya saya pikir mungkin tidak ada gitu ya, ternyata kok ada gitu beberapa genus. Saya tidak sampai ke spesiesnya saat itu, hanya di genusnya ada spora ya, glomus gitu ya, spora sama apalagi saya lupa itu. Nah, di lahan rawa lebat yang dia genangannya 6 bulan tergenang gitu, 6 bulan 4 bulan tergenang, ternyata saya ujikan di lab mikorrhiza ada itu. Nah, saya mohon informasi mengenai peran ya dan keberadaan mikroba khususnya mikorrhiza yang di lahan rawa, khususnya lahan rawa lebat gitu. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga adalah dua itu saja. Jadi yang mengenai, mohon maaf, yang pertama adalah mengenai mikroba pelarut silika, ya gitu. Kemudian yang kedua adalah mikroba khususnya mikorrhiza yang di lahan rawa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lela tadi atas pertanyaannya ya. Mohon izin Ibu tadi yang pertanyaan pertama mungkin saya tidak tahu Pak Niko tadi sudah menangkap pertanyaannya mungkin ya. Tadi kalau yang karena mohon maaf suaranya tadi kurang jelas. Yang kedua itu dari yang saya tangkap tadi terkait dengan mikroba yang ada di lahan rawa ya, yang kurang lebih lahan rawa ini kita ketahui kan dominannya tergenang gitu. Tadi disampaikan bisa sampai 6 bulan tergenang. Kemudian bagaimana peran dan keberadaan mikroba yang ada di lahan rawa seperti itu. Mungkin kepada Mas Niko bisa langsung menanggapi atau mau ditampung dulu Mas? Mau langsung ditanggapi, baik, terima kasih. Ya, kepada Mas Niko dipersilakan. Mohon maaf ya Bu, karena saya kurang bisa menangkap pertanyaannya. Tapi untuk yang pertama itu mikroba pelarut silika ya Bu. Nah, pertanyaannya apa Mas? Bisa itu Bu? Atau Halo Bu Lela, mungkin bisa diulang poin yang utama silika, dari yang pertanyaan nomor 1 ya Bu, yang terkait silika tadi. Iya, Mas. Iya, jadi yang pertama itu mohon informasi mengenai mikroba pelarut silika, Mas. Gitu. Misal yang banyak lah di Indonesia gitu. Karena saya lagi mencari informasi mengenai mikroba pelarut silika. Yang pernah saya tahu Pseudomonas putida yaitu. Nah, itu selain itu apakah ada lagi gitu yang banyak disebar di Indonesia. Terima kasih. oh iya, memang untuk bakteri pelarut silika itu yang umum memang Pseudomonas putida Bu ya. Sama kita Bu, informasinya sama. Cuman ada juga yang pernah saya baca dari jurnal itu, yaitu dari golongan Bacillus juga bisa ternyata dia memproduksi senyawa yang mampu melarutkan silika seperti itu. Dari Bacillus juga Bu. Jadi Bacillus ini kan sebenarnya luas ya, dia bakteri yang luas dan fungsinya beragam gitu. Jadi yang saya tahu yang umum itu memang Pseudomonas, terutama spesiesnya putida.
kemudian yang lain itu Bacillus gitu. Seperti itu. Gitu Bu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi terkait tentang peran dan keberadaan mikroba yang ada di lahan rawa, Mas, kira-kira seperti apa ini? Nah, karena saya tidak memiliki pengalaman di penelitian di lahan rawa ya, cuman saya pengalaman cuma di interaksi antara tanaman di kondisi kering gitu. Jadi sebenarnya bakteri atau mikroba yang ada di lahan rawa itu juga memiliki bermacam-macam, bisa jadi dari bakteri, dari fungi dan juga actinomycet gitu kan. Nah, karena mikroba ini ada di lahan rawa, otomatis dia memiliki potensi karena di lahan rawa kan dia tergenang kan ya, ada stres salin abiotik itu. Mungkin atau bukan mungkin, hampir pasti mikroba yang tahan di kondisi ini memiliki fungsi juga akan mampu meningkatkan ketahanan tanaman dalam kondisi stres gitu. Jadi memang harus dieksplorasi penelitian-penelitian seperti ini di lahan-lahan yang marginal seperti itu ya. Karena memang potensinya sebenarnya sangat besar, cuman memang kita database-nya itu memang masih sedikit atau mungkin belum ada seperti itu. Mungkin seperti itu dulu. Ya, baik, Bu Lela, cukup respon dari Mas Niko. Ya, baik. Kalau sudah cukup, nah saya tadi melihat ada beberapa penanya di kolom chat. Mungkin bisa. Ya, Mas, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ibu. Sama-sama, Ibu. Ya, kita beralih ke pertanyaan yang melalui chat. Tadi ada dari Bapak Nurfianto di Malang ini. Izin bertanya kepada Pak Niko. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana pengaruh kesuburan kimia tanah, rasio C atau N, pH, kandungan N, P, total, P tersedia, dan lain-lain terhadap efektivitas dan populasi konsorsium pupuk hayati yang mempunyai kemampuan memfiksasi nitrogen, pelarut fosfat, pelarut kalium, pelarut zinc, dan produksi ACC diaminase. Kemudian yang kedua itu, apa perbedaan strategi perbanyakan dan aplikasi mikroba pemfiksasi N antara rhizobia yang membentuk nodul dan non-rhizobia dalam bentuk bebas. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana cara aplikasi dan faktor yang mempengaruhi efektivitas dan populasi mikroba endofit. Dan yang terakhir, ini bagaimana interaksi mikoriza dengan anggrek di alam liar. Apakah bila sudah dibudidayakan interaksi ini akan hilang? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Mas Niko. Mantap, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana pengaruh kesuburan kimia tanah, rasio C atau N. Jadi ini untuk terhadap efektivitas dan populasi konsorsium pupuk hayati yang mempunyai kemampuan memfiksasi nitrogen, pelarut fosfat, pelarut kalium, dan pelarut zinc. Jujur ini saya tidak memiliki informasi atau pengalaman terkait ini. Cuman untuk rasio C dan N yang ideal untuk mikroba itu biasanya 1/25 sampai 1/30 kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah ini juga sebenarnya untuk populasi konsorsium pupuk hayati itu kita harus tahu juga, ini kan terdiri dari berbagai macam, misalkan ada yang fiksasi nitrogen, pelarut fosfat, pelarut kalium, kemudian pelarut zinc, dan juga produksi ACC diaminase. Ini harus dicek juga apakah mereka itu, yang masing-masing itu, dia memiliki interaksi yang zero atau saling menguntungkan atau negatif gitu. Jadi harus ada harus dihindari yang negatif gitu. Jadi kayak ada uji tantang seperti itu untuk mengeceknya. Gitu. Kalau efektivitas CN rasio saya jujur itu di luar bidang saya gitu.
Saya tidak, mungkin ada yang nanti bisa membantu menjawab atau menambahkan seperti itu. Kemudian, apa perbedaan strategi perbanyakan dan aplikasi mikroba pemfisasi N antara rhizobia dan non-rhizobia? Nah, ini juga untuk rhizobia dan non-rhizobia, saya nggak tahu apakah membentuk rhizobia ini, tapi rhizobia ini dia juga kayak apakah bentuknya dia bebas atau tidak ya, fiksasi N. Kalau dari saya kurang tahu nih yang nomor 2 ini, perbedaan strateginya seperti apa untuk perbanyakan dan aplikasi mikroba. Sebenarnya kalau misalkan dia membentuk nodul, dia kan akan bersimbiosis dengan tanaman kan sebenarnya. Jadi kalau di pengalaman saya seperti mikoriza juga itu harus ada inangnya seperti itu. Kemudian kalau yang bentuk bebas ya sudah dia diperbanyak dalam kultur tertentu gitu yang mendukung pertumbuhan si non-rhizobia. Jadi di medium agar atau cair gitu yang memiliki komposisi medium yang menunjang pertumbuhan si bakteri itu, mikroba itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara aplikasi dan faktor yang memengaruhi efektivitas dan populasi mikroba endofit. Nah, kalau faktor yang memengaruhi efektivitas populasi mikroba endofit, jadi efektivitas mikroba endofit itu sebenarnya dia kan mikroba endofit ini dia adalah mikroba yang hidup di dalam tanaman dan dia itu tidak menyebabkan penyakit tertentu. Nah, efektivitasnya gimana? Jadi dia harus diuji. Caranya misalkan dia diuji ke tanaman lain. Nah, kalau dia diuji ke tanaman lain atau tanaman yang target itu tidak menyebabkan suatu penyakit, maka dia bisa dikatakan efektif gitu. Atau dia efektivitasnya apa? Apakah dia perannya untuk meningkatkan stres tanaman atau dia fungsinya itu untuk membantu menyerap nutrisi gitu. Kita kan tidak tahu efektivitasnya itu kemana, ke arah mana gitu. Jadi harus dicek juga gitu. Si peran mikroba endofit itu sebagai apa gitu. Nah, pengalaman saya karena saya pernah bekerja dengan jamur endofit gitu. Nah, jamur endofit itu juga dia spesifik. Ada yang jamur endofit itu dia khusus untuk tanaman sayur-sayuran gitu. Kayak seperti DSE seperti itu, dan juga ada juga mikroba endofit, jamur endofit yang dia juga spesifik hanya untuk satu spesies gitu. Fungsinya gitu. Jadi pada spesies ini dia itu bisa untuk menguptake nutrien, nitrogen seperti itu. Tapi kalau diaplikasikan ke tanaman dia tidak bisa seperti itu. Kalau dibandingkan sama kontrolnya seperti itu. Jadi emang harus dicek, harus ada penelitian untuk membanding-bandingkan gitu. Mana yang efektif, mana yang tidak gitu. Kemudian yang 4, bagaimana interaksi mikroba dengan anggrek di alam liar? Apakah bila sudah dibudidayakan interaksi ini akan hilang? Terima kasih. Nah, terima kasih. Saya juga bertanya-tanya bagaimana interaksinya mikroba di anggrek alam dengan anggrek alam liar. Jadi pertama, untuk tahu apakah anggrek itu ada mikorizanya atau tidak, karena anggrek itu kan mikorizanya spesifik, jadi mikoriza anggrek. Saya harus dicek, kayak dipotong dulu kan. Nah, kemudian apabila sudah dibudidayakan interaksi ini akan hilang. Tergantung budidayanya seperti apa. Apakah budidayanya itu sesuai dengan kondisi di alamnya gitu. Kalau mungkin kondisi di alamnya itu dia sama seperti yang dibudidayakan, kemungkinan dia akan stay. Tapi kalau misalkan
apa kondisinya itu tidak menguntungkan untuk si mikorrhiza anggrek ini, mungkin mikroba mikorrhiza anggrek itu juga akan itu. Dengan sendirinya dia bisa misalkan menghilang atau dia malah menjadi patogen seperti itu. Karena biasanya kan mikorrhiza anggrek itu patogen pada tanaman lain seperti itu. Rhizoctonia. Cukup? Iya. Baik, terima kasih Mas Niko atas responnya tadi dari pertanyaan Pak Nurfianto di Malang. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mas di kolom chat dari Ibu Ani Susilawati di BSIP Lahan Rawa. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang mikroba di lahan rawa. Ini ada 4 pertanyaannya nih luar biasa Bu Ani ya. Yang pertama, karakteristik mikroba di lahan rawa, apakah berbeda dari mikroba di lahan kering? Jenis mikroba yang dominan di tanah rawa dan apa peran spesifiknya dalam ekosistem tersebut? Nah kemudian ini mirip-mirip ya, sepertinya pertanyaannya tadi dengan Bu Lela dari BSIP Kalimantan Selatan ya. Ini juga BSIP Lahan Rawa kebetulan ada di Kalimantan Selatan nih. Yang memang lahannya itu banyak atau dominan lahan rawa ya, banyak ke sana. Jadi pertanyaannya mungkin sekitar lahan rawa, kondisi di lahan rawa seperti apa. Nah kemudian yang kedua, peran mikroba dalam siklus biogeokimia, misalnya siklus nitrogen dan karbon di lahan rawa itu seperti apa? Pertanyaan ketiga, bagaimana mikroba membantu adaptasi tanaman terhadap kondisi anaerobik dan kadar air tinggi di lahan rawa? Dan pertanyaan terakhirnya ini, bagaimana mikroba dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti metana dari lahan rawa yang diolah untuk pertanian? Terima kasih. Sama-sama Bu Ani Susilawati, terima kasih juga sudah bertanya. Saya berikan kesempatan kepada Mas Niko untuk memberikan respon. Terima kasih Bu Ani dari BSIP Lahan Rawa. Nah, untuk yang pertama itu karakteristik mikroba yang di lahan rawa, apakah berbeda dari mikroba di lahan kering? Sudah pasti berbeda Bu. Nah, karena ekosistemnya itu berbeda dan juga karena ekosistem antara lahan kering dan lahan raya itu berbeda. Mungkin ada intersectionnya juga. Intersection itu mungkin ada untuk mikrobanya. Tapi itu lebih sedikit mungkin kalau dibandingkan dengan mikroba yang indigenous di lahan rawa dan juga di lahan kering seperti itu. Nah, karena dari nutrisinya berbeda, tanahnya juga kondisi tanahnya fisika berbeda, kimianya juga berbeda, otomatis kondisi lahan atau tanah yang berbeda itu akan menyebabkan kayak tempat tinggalnya kan berbeda kondisinya. Jadi kemungkinan mikroba yang endogenous atau yang asli di sana itu akan juga berbeda kemudian. Jenis mikroba yang dominan di tanah rawa dan peran spesifiknya dalam ekosistem tersebut. Nah, ya kemungkinan jenis mikroba yang dominan di lahan rawa itu yang mampu itu tadi meregulasi salinitas gitu kan, karena salinitasnya tinggi gitu. Peran spesifiknya dalam ekosistem ya tadi yang pastinya membantu tanaman rawa untuk lebih adaptif terhadap kondisi pasang surut seperti itu kan, kondisi salinitas yang tinggi seperti itu. Nah, peran mikroba dalam siklus biokimia di lahan rawa. Nah, ini saya tidak bisa menjawab karena di lahan rawa saya tidak tahu bagaimana siklus nitrogen dan karbonnya itu. Peran nomor 2. Mungkin nanti ada yang dapat membantu untuk menjawab, nggak apa-apa. Nomor 3, bagaimana mikroba membantu adaptasi tanaman terhadap kondisi anaerobik dan kadar air tinggi di lahan rawa. Nah, kalau untuk kondisi anaerobik, kemudian kadar air tinggi, yaitu tadi mikroba itu mampu membentuk yang kalau kadar air tinggi kan dia kondisi oksigen kan terbatas kan ya. Nah, kalau sama aja sih, hampir mirip sama yang itu yang salinitas gitu. Itu. Dan kemungkinan dia mikrobanya juga akan ada mikroba yang mampu tumbuh pada kondisi anaerob itu. Jadi
dia mungkin akan mengeluarkan meregulasi enzim yang mampu meningkatkan stres tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres pada kondisi anaerobik seperti itu. Jadi kayak ROS, produksi reaktif oksigen spesies seperti itu untuk menanggulangi stres anaerob. Kemudian 4, bagaimana mikroba dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti metana dari lahan rawa yang diolah untuk pertanian. Nah, jadi untuk metana itu ada mikroba yang mampu mendegradasi metana, ya kan? Mendegradasi metana dari lahan rawa. Jadi sebenarnya ini mampu dicoba aja, diisolasi, ya kan? Mikroba yang potensial untuk mengolah metana ini, mendegradasi metana, kemudian tinggal diaplikasikan untuk di lahan pertanian. Cuman aplikasinya mungkin saya pernah membaca penelitian dari orang IPB tentang aplikasi bakteri metanotrof ya di untuk lahan pertanian itu ada. Karena emang emisi lahan pertanian juga ada metana juga kan sebenarnya, emisi karbon itu. Jadi dia bisa mengurangi, aplikasi dari bakteri ini metanotrof ini mampu mengurangi emisi dari metana gitu. Jadi kalau misalkan ada mikroba yang potensial dari lahan rawa itu yang dia metanotrof mampu mendegradasi metana, ya mungkin bisa diaplikasikan gitu di lahan sawah yang tergenang kan, karena kan kondisinya mungkin agak mirip-mirip antara lahan rawa dan juga itu sawah yang tergenang gitu. Aplikasinya itu tinggal diaplikasikan saja seperti itu langsung, kalau saya tidak salah membaca itu di dekat perakaran. Ya, baik, terima kasih Mas Niko. Tadi responnya sudah semua ya Mas ya? Iya. Ya, Bu Ani Susalawati semoga mendengar tadi jawaban dari Mas Niko ya. Kemudian ini untuk selanjutnya kami buka lagi untuk 3 penanya. Ini saya lihat di layar sudah ada beberapa yang raise hand lagi nih. Ada 2 dari Ibu Nurla dari Universitas mana itu? Bu Nurla dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ini dari Fakultas Kehutanan ya mungkin. Terus ada juga dari BPP Grobogan ya. Dari BPP Kecamatan mana itu? Ada Pak ya. Ibu siapa? Kasmiati, Ibu Kasmiati dan Ibu Nurla atau Bapak ini, Ibu Nurla ya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin dari Ibu Nurla Universitas Muhammadiyah Malang dulu. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya, bisa open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya mahasiswa kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya semester 8, jadi sedang melaksanakan penelitian. Jadi saya ingin waktu saya praktikum mikrobiologi mengenai mikroba itu saya pernah belajar bahwa di masing-masing tegakan hutan itu memiliki mikroba yang berbeda-beda, jenis jamur yang berbeda. Dan untuk mengeceknya juga harus kita uji di laboratorium seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jumlah atau jenis mikroba dalam satuan wilayah, mungkin hektar, untuk efisiensi dalam penanaman? Apakah bisa langsung kita tambahkan pupuk seperti agrimet seperti itu? Karena saya penelitian di tambang itu kan mengenai ketersediaan unsur hara makro pada tegakan sengon di umur 1 tahun. Nah, di situ kan tanahnya bongkar pasang ya Bapak ya, otomatis unsur
unsur hara tanah, biologi, seperti itu. Sifat fisik tanah pasti akan banyak yang berkurang karena sebelumnya tanahnya sudah mengalami proses bongkar pasang, tapi belum ada banyak penelitian yang spesifik mengenai tanah di reklamasi tersebut. Seperti entah itu unsur haranya, tentang mikroba, atau sifat fisiknya. Mungkin dari pertanyaan saya itu saja, karena kebanyakan tanah di sana pasti dihubungkannya ya kekurangan unsur hara gitu. Soalnya satuan wilayah reklamasinya itu kan sudah berhektar-hektar. Jadi mungkin untuk mengujinya apakah harus dalam satuan wilayah umur harus diuji laboratorium seperti itu tanahnya. Dan untuk pengambilan sampel tanahnya atau bisa diambil di tanah pada bagian atas atau melalui kedalaman seperti kedalaman 0 sampai 10 cm, terus lanjutannya 10 sampai 20 kayak terus 20 sampai 30 gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurla ya tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya tadi. Mungkin dari yang saya catat ini terkait tentang mikroba di tegakan hutan ya. Ini kan mikrobanya berbeda-beda. Kemudian untuk melakukan pengujian ini perlu diuji lab dulu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengetahui mikroba dalam suatu satuan lahan? Nah, ini tadi diberikan satu contoh studi kasus pada lahan tambang atau reklamasi. Ini kira-kira nanti juga samplingnya seperti apa gitu. Jadi sehingga kita bisa merumuskan pemanfaatannya atau aplikasinya nanti seberapa atau bagaimana. Seperti itu Mas Niko. Mungkin bisa langsung direspon ya. Saya berikan kesempatan. Ya Bu, benar. Jadi emang mikroba itu untuk satu tanaman itu bisa berbeda-beda meskipun ada di suatu lahan yang mirip-mirip gitu kan. Karena tergantung juga interaksinya dengan mikroba yang ada di sekitarnya, di kondisi lingkungan di sekitarnya itu kan juga mungkin ada yang sedikit perbedaan, misalkan dari kandungan unsur haranya juga gitu kan, tidak semuanya itu rata seperti itu. Nah emang ini harus diuji lab Bu. Ya, untuk mengetahui komunitasnya kita harus menguji di lab. Tadi harus dikulturkan gitu. Uji misalkan dengan uji TPC ya kan. Nah, kalau kita menguji dengan TPC itu kan pasti kita tahu berapa banyak itu koloni-koloni yang tumbuh dari sampel kita itu. Nah, untuk pembandingnya emang ini agak susah karena emang harus diuji metagenomik, Bu. Jadi untuk mengetahui komunitas dari mikroba yang ada di lahan itu berapa banyak gitu, apa saja komposisinya gitu. Nah, untuk jadi harus juga dibandingkan sebelum diolah dan juga setelah diolah. Itu pasti mikrobanya akan berbeda seperti itu. Jadi untuk sampelnya ya bagaimana cara kalau bisa sebanyak-banyaknya atau secara mengikuti kaidah statistik dalam suatu lahan itu kira-kira berapa luasan yang harus diuji itu menurut saya seperti itu, menurut kaidah statistik aja. Semakin banyak semakin bagus Bu, karena semakin banyak kita bisa tahu datanya itu lebih banyak dan juga bisa lebih mewakili seperti itu. Ya, udah tadi pertanyaannya itu. Jadi bagaimana juga terkait pengambilan samplingnya. Terus apakah tadi kalau nggak salah pengambilan sampel tanahnya itu seperti apa gitu? Apa cukup di komposit di atas 0 sampai 10 cm atau seperti apa gitu, Mas? Ini tanamannya kalau boleh tahu sengon ya? Iya, tanaman sengon, tanaman legum. Nah, tanaman sengon itu kan dari topsoil sampai yang di bawahnya topsoil itu kan. Jadi kemudian kalau sengon bisa sampai berapa ya? Agak dalam gitu kan, Bu ya. Jadi pastinya komunitas mikrobanya yang ada di topsoil yang masih kaya sama humus itu dan juga yang di bawahnya itu berbeda, Bu. Nah, pasti berbeda karena kondisinya juga berbeda gitu. Nah, untuk biasanya kalau aplikasi bahan pembenah tanah itu diaplikasikan biasanya kan cuma di bagian topsoilnya aja kan. Nah, jadi
target itu untuk reklamasi atau untuk produksi atau untuk apa ini Bu? Untuk reklamasi Bapak, saya Reklamasi. penelitiannya Oh. di area reklamasi Sengon umur 1 tahun. Kalau untuk reklamasi mungkin gini ya, itu kan ada pembibitan ya Bu ya. Jadi aplikasinya itu bisa saat pembibitan itu Bu. Seperti yang penelitian saya itu. Jadi di aplikasinya untuk pembibitan supaya akar tanaman itu mengenal mikroba yang bermanfaat lebih dulu gitu. Nah, kalau ini tanahnya tanah yang marginal, biasanya ya bisa pakai itu kayak komposit gitu kan, tanah komposit, berbagai macam mikroba yang ada yang misalkan apa bakteri atau jamur gitu. Tapi saran saya karena jamur cendawan ini lebih bisa berasosiasi dengan akar gitu, lebih fix seperti itu kan. Dia juga bisa membentuk kayak mikoriza seperti itu. Nah, saran saya mencari jamur yang bisa membentuk mikoriza dengan sengon seperti itu. Karena jamur itu hifa jamur itu juga sebenarnya sebagai tempatnya bakteri Bu. Jadi kalau misalkan Ibu bisa dapat isolat yang jamur yang bagus yang bisa membentuk mikoriza. Kalau sengon saya nggak tahu mikorizanya apa ya, arbuscula atau mikoriza. Sepertinya arbuscula ya Bu. Mikoriza arbuscula itu jadi dia kemungkinan ada interaksi juga antara si mikoriza si jamur ini dengan bakteri gitu. Jadi kalau Ibu aplikasi jamur, kemungkinan bakteri yang bermanfaat juga akan dapat gitu untuk tanaman. Tapi kalau misalnya untuk aplikasi bakteri saja, nah bakteri ini ya untung-untungan juga gitu. Kalau kan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, jadi kemungkinan coba dulu yang jamur, aplikasi jamur seperti itu. Baik, Mbak Nurla, apa sudah cukup untuk responnya? Bisa Ya, dipahami? terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, baik sama-sama Mbak. Kemudian kita beralih ke penanya selanjutnya. Ini ada Ibu Kasmiati. Silakan Bu, disampaikan pertanyaannya. Maaf Ibu, masih mute Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kami ingin menyampaikan di Winbin kami ada termasuk tanah berbatuan dan banyak mengandung fosfat. Di samping fosfat juga itu belerangnya kandungannya lebih tinggi. Terus ingin menanyakan mikroba apa yang cocok. Masalahnya selama ini hasil padi itu berasnya lebih keras. Diberikan varietas apapun dia itu lebih keras dan rasanya tidak enak. Nah, kami sebagai pendamping ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal di samping rasa juga hasil supaya lebih maksimal. Yang biasanya di tanah misalkan yang aliran Bengawan Solo itu bisa mencapai 9 sampai 12 ton per hektar. Di sini karena di samping kekurangan air juga kandungan belerang lebih tinggi. Kami ingin bagaimana supaya bisa merubah itu. Mohon Bapak untuk penjelasannya. Terima kasih. Baik Ibu Kasmiati dari BPPD Grobogan ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan pertanyaannya. Jadi ini terkait pengaplikasian mikroba apa ya sih yang cocok di lokasi yang kebetulan Ibu Kasmiati ini lakukan pendampingan ya atau penyuluhan gitu. Karena di sana ternyata kondisi tanahnya itu relatif bebatuan dan fosfatnya itu kandungannya lumayan tinggi gitu. Jadi mikroba apa yang cocok untuk diaplikasikan di lahan dengan karakteristik tersebut sehingga nanti hasil dari
panen padinya ini bisa lebih baik lagi gitu, karena tadi disampaikan juga beras di sana itu cenderung keras dan rasanya kurang enak gitu. Jadi bagaimana nih supaya hasilnya nanti lebih maksimal, mungkin dari segi produktivitasnya juga nanti bisa lebih meningkat ya dari apa yang sudah didapatkan sekarang. Silakan Mas Niko. Baik Bu, ini karena kondisinya di sana itu kondisinya bebatuan kayak apa ya, rock fosfat kali ya. Ini banyak fosfat gitu kan, kandungan fosfat. Nah, untuk saran saya itu mikrobanya aplikasinya itu bisa menggunakan pupuk organik atau pupuk hayati itu ditambahkan yang kandungannya itu ada mikroba pelarut fosfat seperti itu, kayak Acetobacter atau Bacillus seperti itu kalau nggak salah ya, itu Bu. Nah, Catat ya Bu. teman saya. Nah, Acetobacter, Bacillus gitu kan. Kemudian ada juga Micrococcus, tergantung dari itunya, pupuk hayatinya gitu. Harus cari pupuk hayati yang itu ada kandungannya spesifik ke mikroba pelarut fosfat seperti itu Bu. Nah, sebenarnya aplikasi pupuk itu sebenarnya cukup, cuman bisa lebih baik kalau misalkan dikombinasikan dengan kayak apa ya, bahan organik lain kayak kompos seperti itu Bu, karena kondisinya dia itu ya berbatu. Jadi untuk melabuhkan batuan itu kan membutuhkan effort yang lebih tinggi, usaha tenaga yang lebih besar daripada kalau misalkan tanahnya itu tanah yang biasa gitu, tanah yang gembur atau kan tanah yang hitam seperti itu kan. Jadi harus ditambahkan juga bahan organik di situ Bu. Karena dengan bahan organik itu akan lebih cepat diserap atau dimanfaatkan oleh bakteri di sana dan juga nanti ke tanamannya gitu. Nah, kalau untuk masalah rasa sama itu, nah saya tidak punya ide. Mungkin bisa itu Bu ini lebih ke tanamannya, di tanaman varietas yang mungkin lebih bulan seperti itu. Emang harus dicek, dicoba gitu, seperti itu. Enggak seperti itu Mas. Ya, baik Ibu Kasmiati tadi sudah disampaikan ya jawabannya. Jadi kalau bisa nanti dicoba untuk pengaplikasian pupuk hayati yang mikrobanya itu mengandung ada semacam pelarut fosfat yang bisa dikombinasikan juga dengan bahan organik lainnya ya. Terus terkait dengan tekstur berasnya yang lebih keras dan rasanya kurang enak, mungkin juga dari pihak BPP bisa studi banding gitu dengan wilayah-wilayah sekitar yang sekiranya berasa itu lebih enak gitu. Nah, jangan-jangan nanti varietasnya berbeda gitu. Mungkin bisa dicoba tadi kalau saran dan masukan dari Mas Niko bisa dicoba ke varietas yang lebih pulen gitu sehingga hasilnya nanti akan lebih baik ya. Baik, terima kasih Mas Niko. Ini kebetulan ada satu lagi ya. Dari Pak Nurfianto, ini kebetulan yang tadi bertanya di kolom chat, sepertinya masih ada pertanyaan lanjutan nih Mas Niko. Baik Pak Nurfianto, dipersilakan. Iya. Apakah suaranya terdengar, Pak? Terdengar Pak. Oh, ya. Terima kasih atas kesempatannya, selamat siang. Saya ingin menanyakan tadi untuk memperjelas pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan tadi. Yang untuk yang pertama itu kan begini. Kan di Balai Standar Instrumen SDLP atau Bali Tanah dulu itu kan sudah memproduksi produk pupuk hayati seperti itu. Nah, itu kan biasanya dalam satu pupuk hayati itu konsorsiumnya bakterinya itu kan beragam, punya sifat yang juga beragam. Nah, itu bagaimana cara menentukan aplikasi yang optimal gitu. Seperti kalau misalnya kita mengkombinasi bakteri pelarut fosfat dengan bakteri pelarut kalium, itu kan punya faktor pembatas yang berbeda-beda. Seperti kalau misalnya yang fiksasi N itu kan
dia tidak boleh efektivitasnya itu berkurang ketika N-nya itu tinggi. Begitu juga dengan yang P dan K itu kan juga efektivitasnya itu pasti berkurang ketika P dan K-nya itu tinggi. Nah itu kira-kira memformulasikannya itu yang nanti yang tepat untuk optimalnya itu seperti apa agar saling ketika diaplikasikan ke tanah itu enggak terjadi kompetisi gitu. Itu terus yang kedua tadi yang mungkin yang pertanyaan yang tadi yang kedua mengenai yang bakteri pamfissaksi N itu maksud saya tadi bukan yang rhizobia dan non-rhizobia. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya rhizobia itu kan berasosiasinya dengan legum, nanti membentuk nodul. Nah, itu kan ada yang bakteri pamfissaksi N yang hidup secara bebas tapi berinteraksinya bukan dengan non-legum. Nah, itu apakah ada perbedaan misalnya karakteristik cara fiksasinya ataupun nanti perbanyakannya seperti apa gitu. Terus kemudian tadi yang untuk interaksi mikoriza itu maksud saya yang anggrek di alam liar itu kan dia itu berkembang biaknya dengan bijinya. Nah bijinya itu kan saking kecilnya itu dia tidak punya nutrisi sehingga berinteraksi dengan mikoriza untuk mendapatkan nutrisi untuk bisa berkecambah. Nah itu kalau misalnya sudah dibudidayakan kan hampir seluruh anggrek itu kan dibudidayakan setahu saya di kultur jaringan. Nah itu apakah mikorizanya interaksi dengan mikorizanya itu hilang atau bagaimana gitu. Soalnya kan kalau sudah di kultur jaringan kan pasti itu tempatnya steril gitu. Itu aja tambahan saya. Terima kasih Pak. Pak Nur Fianto tadi di Malang ya. Jadi ini ada 3 pertanyaannya. Terkait saat ini sudah ada produksi pupuk hayati ya, contohnya di Balai Tanah dan Pupuk. Ini kan memiliki bakterinya itu yang beragam gitu. Nah kira-kira bagaimana ini memformulasikan agar implementasi atau aplikasinya itu nanti lebih optimal sehingga nanti mikrobanya itu justru tidak saling berkompetisi gitu saat diaplikasikan. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua ini terkait yang tadi bakteri fiksasinya ya, jadi yang rhizobia, ini sepertinya pertanyaan kedua dan ketiga tadi pendalaman ya Pak Novianto dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di chat, juga ada yang interaksi mikoriza di anggrek liar itu seperti apa. Mungkin bisa langsung direspon Mas Niko. Untuk yang pupuk pupuk hayati itu, pupuk majemuk ya, yang diproduksi oleh Balai Tanah, dulu Balai Tanah ya. Sebenarnya untuk formulasinya itu ya memang tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Masnya bahwa ada media yang membatasi. Jadi di sini di bahan pembawanya itu dia kan ada shelf life-nya kan kalau misalkan produk itu. Jadi ini pertama harus dicek dulu dia apakah bahan ini mampu untuk mampu untuk menunjang viabilitas si mikroba ini yang di pupuk ini majemuk ini sampai shelf life itu, atau bahkan ditambah kalau nggak salah 6 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, seperti itu. Kalau untuk biar tidak berkompetisi gimana ya, itu kompetisi ini kan terjadi karena adanya akses yang terbatas, baik itu ruang ataupun nutrisi. Jadi ya emang nutrisinya satu kalau di pupuk itu harus ditambahkan. Biasanya dia di bahan pembawa kan. Nah, kemudian dia biasanya dalam bentuk granul-granul gitu kan. Seperti itu. Jadi memang harus itu. Ini melalui penelitian dulu. Apakah bahan pembawanya ini, medianya ini memang mampu untuk mempertahankan viabilitas mikrobanya ini yang ada di pupuk hayati sampai shelf life itu. Kemudian yang untuk rhizobia, ya kan bakteri pemfiksasi itu yang membuat nodul, apa bedanya, gimana cara fiksasinya itu? Ini saya
terus terang tidak tahu, tidak memiliki informasi itu gitu. Ya, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti saya akan tanyakan kepada ahlinya, karena ini sebenarnya bakteri bukan di bidang saya itu sebenarnya interaksi jamur, cendawan gitu. Nanti boleh nanti kita japri secara japri ke saya itu. Nanti saya akan bantu mencarikan jawabannya seperti itu, Mas. Kemudian yang untuk anggrek, nah memang anggrek ini diperbanyak di kultur jaringan yang steril, ya kan? Nah, dia kan ada di akar kan itu, di akar, Mas. Si mycorrhiza anggrek itu biasanya di akar. Nah, gimana caranya? Apakah dia akan hilang atau tidak? Nah, ya salah satu caranya ya kita harus menanam atau membesarkan si plantlet si anggrek itu, kemudian kita cek dengan cara disayat gitu akarnya, apakah di sana masih ada mycorrhizanya atau tidak, atau dibiarkan sampai mycorrhiza anggreknya itu membentuk suatu struktur gitu yang bisa dikenali bahwa itu mycorrhiza anggrek. Nah, dan juga harus diisolasi juga gitu. Diisolasi nanti kalau misalkan di plantlet anggrek itu tidak ada mycorrhizanya, nanti bisa direintroduksi kembali. Seperti itu. Ya, baik, tadi sudah direspon sama Mas Niko ya. Namun mohon maaf untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi sepertinya masih menjadi PR. Nanti semoga Pak Nurfianto berkenan ya untuk berdiskusi lebih lanjut mungkin di luar sesi ini. Nanti bisa berhubungan dengan Mas Niko atau pihak kami ya di BSIP SDLP secara langsung. Nanti akan kita sampaikan jawabannya gitu. Kebetulan nanti kita cari dulu nih jawabannya dengan yang ahlinya daripada nanti misinformasi seperti itu. Baik, untuk masih ada waktu, sepertinya apakah ada penanya lain ya? Ini saya buka lagi untuk sesi terakhir, mungkin 2 atau 3 penanya, silakan bisa raise hand atau ada yang sudah di kolom chat. Di kolom chat. Oh ya, ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Bu Ani Suslawati di BSIP Lanrawa. Ada dua pertanyaan tambahan ya. Ini terkait teknik bioremediasi menggunakan mikroba untuk memperbaiki kualitas tanah di lahan rawa seperti apa. Kemudian yang kedua itu bagaimana penerapan mikroba dapat membantu dalam pengelolaan air di lahan rawa yang digunakan untuk pertanian. Silakan Mas Niko memberikan responnya terhadap 2 pertanyaan dari Bu Ani. Kalau teknik bioremediasi menggunakan mikroba itu kualitas lahan rawa ya emang harus pertama harus dicari dulu mikroba yang benar-benar spesifik bisa berfungsi di lahan rawa gitu. Karena kan tidak semua bakteri atau mikroba itu mampu hidup di lahan rawa. Jadi ya harus dicari dulu, pertama harus dicari, kemudian gimana cara aplikasinya. Nah, cara aplikasinya itu bisa misalkan dibikin sebagai pupuk seperti itu juga bisa kalau bioremediasinya, atau ini misalkan di lahan rawa itu kan dia tanamannya apa biasanya, atau padi atau apa tanaman untuk ya mungkin ini yang dimaksud apa? Ini untuk komoditas padi ya. Untuk Mas komoditas Niko. padi di lahan rawa ya itu bisa diintroduksi dari awal gitu. Jadi pengaplikasiannya itu dari awal itu Mas. Pas masih ada di seedbed itu atau mungkin juga dulu pernah ada penelitian yang dengan merendam biji-biji padi, benih-benih padi pada pada larutan yang ada bakterinya atau ada sporanya, jamurnya, itu bisa lebih baik hasilnya dibandingkan yang tidak seperti itu. Jadi bisa aplikasinya di awal atau juga nanti dibikin pupuknya kemudian diaplikasikan pada saat menanam seperti itu. Kemudian penerapan mikroba dalam membantu pengelolaan air di lahan rawa. Nah, sebenarnya
untuk pengelolaan air itu lahan rawa kan sudah tergenang ya. Jadi mungkin tidak akan banyak membantu mikroba itu untuk pengelolaan air di lahan rawa itu. Untuk pertanian ya. Ini lebih ke arah fisiknya, gimana membangun struktur fisik dari misalnya irigasi atau apa di lahan rawa itu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas Niko atas responnya. Kemudian ini mungkin kita beralih ke pertanyaan terakhir ya, karena saya lihat tidak ada yang raise hand lagi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Tri, izin Pak, untuk pengolahan jerami yang ada di sawah Semirawa, ada airnya terus atau mungkin maksudnya tergenang terus ya kondisi lahannya. Bagaimana caranya agar cepat proses pembusukan dan bisa menjadi pupuk? Nah ini jadi jeraminya gimana nih supaya bisa lebih cepat prosesnya menjadi pupuk? Karena kata para suhu petani di sini, kalau sisa jeraminya belum busuk, nanti bisa menjadi tanahnya itu asam. Nah, apakah betul seperti itu? Mohon penjelasannya, Pak. Silakan, Mas Niko, apa bisa merespon? Kalau membuat ini kan sebenarnya pengomposan ya, pengomposan. Jadi pengolahan jerami di lahan Semirawa itu jeraminya itu saya nggak tahu apakah ditaruh di situ aja atau dipisahkan di tempat lain gitu. Kalau menurut saya, kalau misalkan secara lebih baik ya jeraminya itu dipindahkan di tempat yang agak kering atau di tempat yang tidak tergenang seperti itu kan, pengolahan jeraminya. Jadi ada tempat tertentu untuk membuat kompos dari jerami seperti di tempat-tempat biasa seperti itu. Nah, kalau memang mau mengomposkan di kondisi yang anaerob atau dalam kondisi yang tinggi air, itu agak sulit, lebih sulit daripada yang mengomposan di lahan yang biasa itu. Jadi tanahnya menjadi asam, ya karena mungkin pengomposannya tidak sempurna gitu, karena masih ada dia mengeluarkan organik kan, asam-asam organik ke tanah itu. Kalau kondisinya tergenang, karena yang dibutuhkan kan sebenarnya ada shifting antara peralihan atau yang kondisi yang anorganik kemudian ada yang organik seperti itu, pengomposan supaya bisa lebih sempurna. Itu antara pengomposan ada bakteri yang anaerob, yang termofilik, kemudian yang ada yang aerobik seperti itu. Kalau di lahan rawa kan kondisinya agak sedikit anaerob. Gitu. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih Mas Niko. Tadi juga sudah disampaikan ya responnya. Jadi masukannya adalah untuk pengomposan ini kalau bisa jeraminya itu dipisahkan gitu, dipisahkan nggak di lahan Semirawanya tersebut, sehingga proses pengomposannya itu bisa lebih optimal gitu dibandingkan dengan dibiarkan begitu saja di lahan yang kondisinya terus tergenang, nanti bisa menyebabkan tanahnya itu menjadi asam. Baik, karena sudah saya lihat tidak ada pertanyaan lagi ya di Zoom ini, sudah tidak ada yang raise hand, di kolom chat juga sepertinya sudah tidak ada. Mungkin kita cukupkan kegiatan atau acara sosialisasi online seri pertama ini yang kebetulan juga ini akan menjadi rangkaian ya nanti selama kurang lebih setahun ke depan di tahun 2025. Ini kebetulan tahun 2025 ini yang pertama berkesempatan adalah pembicaranya dari BBPSI Sumber Daya Lahan Pertanian. Kemudian nanti insya Allah akan dilaksanakan lagi di 1 bulan ke depan, di bulan Maret. Untuk seri keduanya tentu tidak kalah menarik topik yang akan kita angkat. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Niko nih atas informasi dan wawasannya yang sangat luar biasa. Tadi juga respon-respon dari para penanya ini sudah ditanggapi dengan sangat baik. Saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi online yang sudah berpartisipasi aktif. Semoga nanti informasi dan wawasan ini dapat diimplementasikan atau dapat lebih disebarluaskan lagi nanti ke teman-temannya, ke rekan-rekannya sehingga dapat lebih bermanfaat. Nah, karena ini juga berbarengan dengan
mendekati bulan puasa nih, saya pribadi dan juga mungkin dari pihak BBPSI SDLP mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Semoga amal ibadah kita dapat diterima dan dapat sebaik mungkin kita bisa seoptimal mungkin beribadah full 1 bulan nanti. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pembawaan saya. Saya tutup acara sosialisasi online seri pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi disampaikan jika nanti masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, mungkin bisa berkontak kepada pihak kami ya di BBPSI SDLP. Bisa googling ya mungkin ya untuk alamatnya, biasanya tertera email atau ada telepon bisa ke sekretariat. Nanti disampaikan saja pertanyaannya seperti apa terkait materi hari ini. Nanti insya Allah akan kita jawab secepat mungkin ya nanti kalau sudah menemukan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.